Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kami. Pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin berkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan singkapkan kebenaran-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Firman Tuhan pada saat ini dibawa tema Tuhan dan sesama. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, kita membaca catatan perihal Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini merupakan mujizat yang luar biasa karena ini adalah satu-satunya bagian dari sekian banyak perbuatan ajaib atau mujizat dalam kehidupan Kristus yang dicatat oleh keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sendiri. Kalau dalam Matius dicatat di dalam pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21, di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 44, dan Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan bersama dari teks Alkitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15 ini, yang dimana berbicara Tuhan
dan sesama. Yang pertama adalah bahwa Jesus is the master of the quantity, atau Yesus Kristus adalah Tuhan atas jumlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus yang didorong oleh kasih, kali ini tidak melalui perkataan, melainkan perbuatan. Ia memberi makan dari 2 ekor ikan dan 5 roti jelai. Tuhan Yesus membuat mereka semua makan sampai kenyang. Pada masa itu makanan ikan dan roti jelai bukanlah merupakan makanan yang mewah. Roti dan ikan diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga berlipat ganda dan cukup membuat mereka kenyang. Dalam ayat yang ke-11, sampai ada sisanya, bukan karena mereka tidak suka makanan ini, melainkan mereka semua makan kenyang. Jika kita mencermati dengan baik, para murid yang hadir dan menyaksikan peristiwa ini awalnya mereka pun pesimis bahwa 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan, tidak akan mungkin dapat diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. Hal ini terlihat dari percakapan, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipus menjawab, roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini, sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja. Seorang pengikut Yesus yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui menyatakan diri lewat perbuatan bahwa ia adalah Mesias yang mereka nantikan. Memang benar bahwa dari mereka yang makan dan menjadi kenyang tidak mempercayainya. Hal penting yang perlu gereja, yaitu Anda dan saya sadari, ialah bahwa tanggung jawab gereja adalah memberitakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia sendiri mengokohkannya dengan tanda yang dimana melakukan yang terbatas, yang jumlahnya sedikit, namun dibuatnya berlipat ganda untuk mencukupkan kebutuhan, keperluan banyak orang, sebagaimana dikisahkan di dalam 4 Injil ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebesaran kuasa kasih Tuhan yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Motivasi orang mengikut dan mencari Tuhan Yesus berbeda-beda. Ada yang mencari Dia sebagai Tuhan yang memberikan kelepasan sejati. Namun ada yang karena tuntutan kebutuhan jasmani saja. Kendati demikian, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada orang banyak akan kebutuhan pokok yang mendesak, yakni makan mereka. Mereka yang hadir saat itu tentu bukan orang-orang mampu, tetapi mereka juga adalah orang-orang miskin dan papa. Kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya dengan memberi makan. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Yesus memandang sekelilingnya. Ia melihat banyak orang datang kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka semua mendapat makanan? Ia mengatakan hal itu untuk mengujinya. Ia sendiri telah tahu yang akan dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kehadiran banyak orang, Tuhan Yesus peduli. Sebagaimana penjelasan tadi bahwa mereka yang datang kepadanya mencari Dia.
bervariasi. Ada yang mencari dia oleh karena mereka percaya bahwa dia Mesias yang dijanjikan. Tetapi pada konteks ini mereka mencari dia karena mereka juga sudah mendengar tentang Yesus yang melakukan mujizat, menyembuhkan orang banyak, dan juga pada peristiwa ini memberi makan kepada mereka. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan masa kini untuk terus peduli terhadap kebutuhan jasmani kita sendiri. Bagaimana kita bekerja agar tidak kekurangan, dan juga gereja punya tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan jasmani, baik dalam keluarga, di dalam jemaat, maupun di dalam masyarakat. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkenan terhadap korban persembahan. Perbuatan tangan Tuhan dapat melibatkan orang lain dan harus cermat. Kalau kita perhatikan di dalam cerita ini, saudara, Alkitab tidak memberi kita bukti yang jelas apakah 5 roti dan 2 ikan milik anak kecil itu untuk dijual, atau sebagai bekalnya, atau hanya titipan orang. Kita tidak tahu. Namun dari narasi yang ada jelas bahwa memang hanya 5 roti dan 2 ikan itu saja yang ada, dan itu pula lah yang diambil lalu diberkati Tuhan Yesus untuk memberi makan kepada lebih 5.000 orang tersebut. Hal ini jelas sebagaimana di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil. Ya, seperti tadi saya katakan, apakah itu memang dibawa untuk dijual? Alkitab tidak memberikan kita catatan jelas tentang itu. Ataupun dibawanya sebagai bekal, kita pun tidak tahu. Ataupun oleh karena titipan orang lain, "Oh, ini tolong bawa ya, nanti saya titipkan untuk diberikan kepada ini." Tidak jelas juga disampaikan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang jelas adalah bahwa dari 5 jelai roti dan 2 ekor ikan itulah kemudian Tuhan Yesus mengambil, mengucap syukur, memberkatinya dan memberikan. Saya tidak tahu kalau seandainya ada anak kecil yang dia punya kemudian diambil, kira-kira keberatan enggak? Kira-kira menangis atau tidak? Tetapi di sini kita melihat kerelaan anak tersebut memberi apa yang dia miliki, kendati hanya 5 ketul roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan dan dapat mengenyangkan lebih 5.000 orang yang hadir saat itu. Hal ini mengingatkan umat ketubusan Tuhan untuk melihat apa pemberian Tuhan yang ada pada kita yang dapat dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Apakah talenta kita? Apakah harta kita, uang kita, rumah kita, atau diri kita sendiri? Di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma dikatakan, "Persembahkanlah dirimu supaya dipakai sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ini roti yang diambil, roti dari anak kecil itu yang diambil dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar untuk melihat, mengintrospeksi diri,
berkat Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan berkenan dapat mengambilnya, kemudian dipakainya untuk memberkati banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan harus bersedia mempersembahkan yang telah Tuhan berikan, jika ia berkenan meminta dan memakainya untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di periode ini, di masa ini, kuliah baik sekolah umum maupun sekolah teologi, ya, saya tidak terlalu dapat informasi apakah banyak orang yang masuk sekolah teologi lagi atau tidak, yang mau mempersembahkan dirinya, mempersembahkan seluruh hidupnya supaya untuk melayani Tuhan atau tidak, ataupun di dalam pelayanan yang lain untuk terlibat sebagai pengurus komisi, atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di dalam gereja sebagai diaken. Mari kita melihat, mari kita melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kalau itu yang Tuhan beri dan Tuhan berkehendak, berkenan memakainya supaya kita melayani, maka biarlah Tuhan yang memakainya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang keempat adalah Yesus memperhatikan kehidupan para pelayannya. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, peristiwa yang terjadi di wilayah Galilea ini menjadi tanda keempat yang dicatat Yohanes untuk meneguhkan keilahian Tuhan Yesus. Keilahian Tuhan Yesus tampak dari inisiatifnya untuk menyediakan makanan bagi orang banyak yang mengikut dan melayaninya. Bagi para murid yang adalah pelayannya, Tuhan Yesus sedang mengajar mereka untuk percaya pada otoritas ilahinya dalam memenuhi kebutuhan orang banyak, termasuk para pelayan. Tuhan tahu apa yang akan dan harus diperbuatnya. Tuhan Yesus ingin ada iman di dalam diri para murid. Perhatian Tuhan Yesus mencakup kebutuhan secara holistik, tidak hanya spiritual saja atau kebutuhan jasmani saja. Gereja Tuhan dan para pelayan harus menyadari bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidupnya. Memang di sini kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah apa yang terjadi tidak dapat dipecahkan ilmu matematika murni, yaitu 5 tambah 2 dibagi 5.000, sisanya 12. Tuhan Yesus melakukan keajaiban untuk membuktikan kebesaran kuasa dan kasih-Nya dengan menyatakan diri di dalam Kristus yang hadir dan mengadakan mujizat, memberi makan kepada lebih 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang diperbuatnya membuktikan bahwa ia Mesias yang sedang memperhatikan manusia, di mana umat manusia dapat melihatnya. Yang pertama, Jesus is the master of quantity. Yesus Kristus peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Yesus berkenan terhadap korban persembahan yang kita persembahkan dengan tulus, dan ia memperhatikan kehidupan umat Tuhan dan pelayannya. Gereja Tuhan perlu memahami hal ini dengan benar, agar konsentrasi dan motivasi dalam mencari Tuhan adalah karena percaya kepadanya sebagai Tuhan, dan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat sementara. Dialah Tuhan yang sedang peduli dan memperhatikan umat manusia. Ketika kita
mau tetap percaya kepada Tuhan, mau memperhatikan sesama. Ada begitu banyak hal yang tentunya akan merintangi kita, baik dari diri kita sendiri, baik dari orang lain, baik dari pengajaran, baik dari lingkungan, pengajaran yang sesat, apalagi pekerjaan iblis. Tetapi kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan tetap percaya dan kita akan peduli terhadap sesama kita, sehingga hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik yang mendengarkan di tempat ini, ruangan ini, yang mendengarkan di rumah, di perjalanan. Tuhan berkati. Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.